Raksasa teknologi Samsung dirumorkan telah menyiapkan ponsel Samsung Fan Edition, ponsel flagship yang menjadi versi murah dari Samsung S24 series. Galaxy S24 FE semakin dekat dengan kehadirannya. Seri Fan Edition ini selalu dinantikan karena menawarkan spesifikasi flagship dengan harga yang lebih terjangkau. Sinyal kehadiran Samsung Galaxy S24 FE muncul di situs sertifikasi ponsel India BIS. Samsung S24 FE muncul dengan nomor model SMS721BDS. Tanggal penyertaan ponsel ini di situs sertifikasi tersebut adalah 16 Agustus 2024. Walaupun tidak mengungkap desain atau spesifikasinya, sertifikasi BIS ini setidaknya memperkuat rumor bahwa Samsung S24 FE bakal debut di India. Nomor model ini sama dengan nomor model yang muncul di halaman dukungan Samsung Prancis. Saat ditelusuri di internet, ditemukan bahwa nomor ini memang merujuk pada Samsung Galaxy S24 FE. Kode ini juga pernah muncul di situs Benchmark Geekbench pada Juni 2024 lalu. Ponsel ini juga sudah terpantau mengantongi sertifikasi TKDN dan siap untuk hadir di Indonesia. Samsung Galaxy S24 FE muncul dalam sertifikasi TKDN Kemenperin dengan nomor model SM721B. Smartphone tersebut telah berhasil memenuhi syarat tingkat kandungan dalam negeri dengan nilai sebesar 36,10%. Berdasarkan bocoran terbaru, Galaxy S24 FE akan membawa sejumlah peningkatan signifikan dibandingkan pendahulunya. Dari gambar yang bocor, S24 FE terlihat mengusung desain yang lebih modern dengan bodi yang ramping dan layar yang lebih luas. Untuk tahu lebih jelasnya, mari kita telusuri lebih dalam mengenai spesifikasi lengkap serta keunggulan apa saja yang ditawarkan Samsung Galaxy S24 FE, tentunya melalui beberapa kebocoran terbaru. Samsung Galaxy S24 FE sekilas terlihat memiliki tampang yang sama persis dengan Samsung Galaxy S23 FE yang dirilis tahun lalu. Bodinya terbuat dari material berkualitas dengan bagian belakang dari bahan kaca dengan bingkai logam yang menambah kesan premium. Namun saat diperhatikan lebih detail, bingkai Samsung S24 FE kini terlihat lebih datar alias flat dibandingkan pendahulunya. Selebihnya perangkat baru tanpa masih dibekali DNA desain yang sama dengan pendahulunya. Samsung diprediksi akan menawarkan perangkat dalam 4 warna, yaitu grey, light blue, light green, dan yellow. Cangkang belakangnya menampilkan 3 cincin kamera bawah tersusun secara vertikal dan sebuah lampu kilat LED, serta branding Samsung di bagian bawah. Desain yang elegan ini terpadu dengan fisik yang kokoh dan tangguh, dilengkapi dengan rating IP68 anti air dan debu yang mampu bertahan di berbagai situasi. Galaxy S24 FE dikabarkan memiliki ukuran yang lebih ramping dibandingkan versi sebelumnya, serta layar yang lebih besar dengan kamera selfie pancol yang disejajarkan di tengah. Ponsel ini menampilkan bezel yang tipis di setiap sisi dengan dagu yang cukup mencolok. Untuk spesifikasi layarnya, Galaxy S24 FE menghadirkan visual layar yang sangat berkualitas. Perangkat mengadopsi layar flat berteknologi Dynamic AMOLED 2X dengan tingkat ketajaman resolusi 1080x2340 piksel. Kecerahan layar yang tinggi 1900 nits serta mendukung 16 juta warna dengan kedalaman warna 8 bit. Ini membuat tampilan tetap jelas di setiap kondisi meski di bawah sinar matahari langsung. Dilengkapi pula dengan fitur HDR10 Plus memperkaya pengalaman menonton dengan kontras dalam dan kualitas gambar yang lebih baik. Layarnya juga akan lebih luas, diperkirakan berukuran 6,7 inci dengan refresh rate 120Hz dan tone sampling rate yang tinggi. Tentu saja layarnya tampak lebih atraktif serta mampu menampilkan pergerakan layar yang halus dan responsif. Tak lupa juga layarnya dilapisi dengan kaca pelindung Corning Gorilla Glass Victus Plus sebagai perlindungan ekstra untuk mencegah terjadinya kerusakan yang tidak disengaja. Beralih pada bagian mesin. Sistem kinerja Samsung Galaxy S24 FE akan mengandalkan prosesor yang bertenaga. Kabarnya ponsel penerus Samsung Galaxy S23 FE kali ini akan menggunakan chipset Exynos 2400E, varian yang sedikit lebih rendah dari Exynos 2400 yang digunakan pada seri Galaxy S24. Meskipun demikian, Exynos 2400E diprediksi akan memberikan performa yang sangat baik untuk penggunaan sehari-hari termasuk multitasking dan gaming. Chipset ini dilengkapi dengan inti Cortex X4 yang beroperasi pada kecepatan 3,11 GHz, sedikit lebih rendah dari versi standar yang mencapai 3,2 GHz. Ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi daya yang tentu saja menjadi daya tarik tersendiri bagi pengguna yang mengutamakan daya tahan baterai.
Hasil uji benchmark Geekbench menunjukkan bahwa Exynos 2400E mencetak 1996 poin dalam tes single core dan 5678 poin dalam tes multi-core yang menandakan performa solid di kelasnya. Hal ini menjadikan Galaxy S24 FE sebagai pilihan yang menarik bagi pengguna yang mencari perangkat dengan keseimbangan yang baik antara performa tinggi dan efisiensi daya. Prosesor yang kuat ini dipadukan dengan RAM 8 dan 12 GB yang diyakini mampu memberikan kinerja yang mulus dan responsif. Penyimpanan internal 256 GB juga turut disematkan, yang memungkinkan menyimpan berbagai file penting tanpa khawatir kehabisan ruang dengan jenis penyimpanan UFS 4.0. Sistem operasional ponsel ini menjalankan OS Android 14 yang kaya akan fitur dengan interface One UI 6. Samsung menjanjikan 4 kali pembaruan OS Android dan patch keamanan sebanyak 5 kali. Selanjutnya pada aspek fotografi, Galaxy S24 FE menawarkan teknologi fotografi sekelas ponsel flagship. Ini membawa konfigurasi triple kamera belakang dengan kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel yang dapat mengambil foto dengan sangat jelas dan detail, dilengkapi dengan stabilisasi gambar optikois untuk pengambilan gambar yang stabil dan minim blur. Ada juga kamera ultrawide 12 megapiksel untuk mengambil lebih banyak foto dalam satu bidikan dan kamera telefoto 10 megapiksel dengan noise dan mampu zoom optik 3 kali untuk mengambil foto dari jarak jauh. Fitur-fitur ini akan membantu pengguna mengambil berbagai foto berkualitas tinggi. Deretan kamera ini juga memiliki kualitas daya rekam video yang tinggi hingga 8K 30 fps disertai fitur gimbal otomatis Zero Eyes untuk menjaga kestabilan gambar dan meminimalisir guncangan saat merekam video. Sementara untuk menangkap potret diri dan panggilan video kemungkinan disematkan sensor 10 megapiksel di bagian depan dengan mengadopsi teknologi dual pixel autofocus dengan kualitas perekaman video yang juga tinggi 4K 60 fps disertai fitur Zero Eyes. Untuk menopang keseluruhan performanya, perangkat ini didayai kapasitas baterai 4565 mAh yang mampu bertahan seharian penuh dalam penggunaan normal, dengan dukungan pengisian daya 25 Watt dan wireless charging 15 Watt. Kami berharap ini akan meningkat menjadi 45 Watt. Galaxy S24 FE juga dibekali dengan fitur koneksi lain yang fungsional untuk mempermudah akses penggunanya. Fitur yang turut dihadirkan antara lain konektivitas 5G, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, speaker stereo, USB Type-C dan USB OTG. Sementara audio jack 3,5 mm dan slot microSD sudah dihilangkan. Perangkat ini dilengkapi dengan sensor sidik jari di bawah layar untuk sistem keamanannya. Untuk harga dan ketersediaannya, Samsung Galaxy S24 FE hadir sebagai alternatif bagi yang mencari smartphone dengan performa tinggi dan fitur lengkap dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan seri flagship. Harga jualnya diperkirakan akan berada di kisaran 8 jutaan hingga 9 jutaan tergantung pada konfigurasi memori. Jika kalian sedang mencari smartphone Android dengan spesifikasi yang mumpuni dan harga kompetitif, Samsung Galaxy S24 FE bisa menjadi pilihan yang tepat. Samsung sendiri belum mengumumkan tanggal rilis dari Galaxy S24 FE, namun berkaca pada peluncuran generasi sebelumnya Galaxy S23 FE, diperkirakan smartphone semi-flagship dari Samsung tersebut bakal diperkenalkan pada Oktober mendatang. Karena Samsung biasanya meluncurkan model Fan Edition secara global, ada kemungkinan negara lainnya seperti Indonesia juga kebagian. Sekian dulu ulasan dari kami kali ini. Ikuti terus kabar berikutnya guna memperoleh informasi yang lebih akurat terkait harga dan spesifikasi Samsung Galaxy S24 FE hingga waktu peluncurannya nanti. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.